Tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini adalah Soul Baby Fluid. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit masalah. Namun, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Mengikuti hubungan yang semakin baik antara suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion saat ini, yang terakhir menjadi semakin sombong. Dia secara samar-samar menganggap dirinya sebagai bos besar dari 4 pavilion. Kali ini, mereka dengan paksa merebut lokasi perkemahan yang ditemukan pavilion bintang jatuh sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan tamparan pada pavilion bintang jatuh. Jika pavilion bintang jatuh memilih untuk mengabaikan cara ini, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Itu perlu untuk bertahan dan sesekali menyerah ketika mendirikan sekte. Namun, seseorang tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seseorang, tetapi juga akan menyebabkan moral para murid dalam sekte menurun. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh. Meskipun Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya dengan gelar kepala junior yang secara tak dapat dijelaskan jatuh padanya, dia secara alami harus bertanggung jawab sekarang karena gelar itu jatuh padanya. Kali ini, Yao Lao dan Feng Zunze memberinya wewenang untuk memimpin rombongan dalam perjalanan ini. Ini adalah semacam kepercayaan dan ujian baginya. Jika mereka menghadapi aula jiwa, makhluk hebat yang jauh lebih kuat dari pavilion bintang jatuh, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dalam hati Xiao Yan, Wind Lightning Pavilion tidak memiliki kualifikasi yang bisa membuatnya mundur. Ketika dia baru saja tiba di Central Plains saat itu, dia berani menantang Wind Lightning Pavilion hanya dengan kekuatan Dou Huang. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Kekuatan seorang Lei Zunze bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan ada 2 orang dengan kekuatan bintang Dou Zunze di samping Xiao Yan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan oleh Xiao Yan ini tidak diragukan lagi segera memenangkan dukungan dari semua murid muda pavilion bintang jatuh yang hadir. Dengan bisa menjadi murid pavilion bintang jatuh, mereka jelas bukan orang yang tidak berguna. Namun, mereka telah menderita penghinaan seperti itu di tangan Wind Lightning Pavilion. Berdasarkan karakter impulsif dari anak-anak muda ini, sepertinya mereka akan menyerang secara paksa meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan lawan mereka. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa pavilion bintang jatuh mereka bukanlah sesuatu yang lembut. Jika bukan karena omelan keras oleh kedua sesepuh hari ini, kemungkinan besar mereka sudah lama bertukar pukulan dengan Wind Lightning Pavilion. Awalnya, mereka mengira tidak ada tempat bagi mereka untuk melampiaskan amarah ini. Tanpa diduga, kepala junior ini, yang mereka rasa agak asing di hati mereka, sangat panas saat dia muncul. Dalam sekejap, posisi Xiao Yan di hati para murid muda ini langsung naik. Terkadang, mendapatkan dukungan dari orang lain adalah tugas yang sederhana. Kedua sesepuh dikejutkan dengan tindakan Xiao Yan ini. Mereka ragu-ragu sejenak dan melihat wajah merah cerah para murid muda di sekitar mereka. Api iblis tersembunyi di dalam hati mereka juga naik pada saat ini. Sial, pavilion petir angin telah menamparkan pavilion bintang jatuh di depan begitu banyak ahli. Jika mereka tidak membalasnya, kemungkinan besar mereka akan benar-benar kehilangan semua wajah lama mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Xiao Yan, mereka dengan jelas memahami kekuatan dokter peri kecil, Tianhuo Zunze dan Xiong Zan di belakang. Ketiganya adalah elit sejati Dou Zunze. Berapa nilai Lei Zunze belaka? Kami akan mendengarkan perintah kepala junior. Kedua sesepuh menangkupkan tangan mereka dengan serius. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin untuk terbang. Sekelompok besar murid pavilion bintang jatuh mengikuti dari belakang. Aura pembunuh yang meningkat seperti sikap menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ada cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan Bon. Karena tempat ini dekat dengan sisa-sisa kuno yang muncul. Lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil hanya bisa memilih untuk mencari tempat lain. Bagian dalam pegunungan Bon saat ini dipenuhi dengan sosok manusia. Suara keras dan kutukan terus berlama-lama di samping telinga seseorang. Karena terlalu banyak orang dan tempat ini tidak dikelola oleh siapapun, itu mengakibatkan pegunungan Bon menjadi benar-benar kacau. Sangat umum bagi mereka yang hadir akan memanggil teman-teman mereka untuk suatu masalah kecil dan akhirnya terlibat dalam perkelahian besar. Ada satu gunung di antara mereka di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak sosok. Sebuah bendera besar menari tertiup angin di puncak gunung. Wind Lightning Pavilion, 3 kata besar perak mengkilap, hadir di atasnya. Dilihat dari kejauhan, benderanya tampak cukup mendominasi.
Satu demi satu tenda seputih salju berdiri di atas gunung. Secara samar-samar ada nafas panjang yang keluar dari dalam tenda. Jelas, mereka milik beberapa ahli yang lebih kuat. Dari kelihatannya, Wind Lightning Pavilion telah mengaktifkan kekuatan yang cukup besar untuk sisa-sisa kuno ini. Ada tenda sangat besar yang terletak di tengah banyak tenda. Cukup banyak ahli Wind Lightning Pavilion berdiri dengan ekspresi hati-hati yang dingin dan tegas di luarnya. Beberapa suara tawa kadang-kadang keluar dari dalam tenda. Keributan. Sampul di pintu masuk tenda tiba-tiba ditarik terbuka dan seseorang berjubah perak dengan aroma anggur melangkah keluar. Penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam saat melihat ini. Kepala Pavilion Utara, iya, sosok berjubah perak menanggapi dengan lemah. Penampilannya adalah Kepala Pavilion Utara Wind Lightning Pavilion, Fei Tian, yang mengejar Xiao Yan dengan niat untuk membunuh yang terakhir saat itu. Tidak banyak perubahan dalam dirinya selama 2 dari 3 tahun ini. Namun, auranya samar-samar menjadi lebih kaya. Ada perasaan aneh saat setengah kaki naik ke level berikutnya. Kepala Pavilion menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Fei Tian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari Wind Lightning Pavilion di sekitar dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti, semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah itu. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah jalan pegunungan yang menuju ke puncak gunung. Ada sedikit suara yang dikirim dari sisi itu. Apa yang terjadi? Fei Tian sedikit mengernyit dan menuntut. Ini, Kepala Pavilion Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Dou Huang, menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke bawah gunung. Bang, ahli Wind Lightning Pavilion ini baru saja turun gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul sebelum Fei Tian bahkan bisa pulih. Segera, sesosok manusia ditembak ke belakang sambil diiringi tangisan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Siapa yang berani menemukan masalah di wilayah Wind Lightning Pavilion saya? Apakah kamu mencari kematian? Pemandangan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion di puncak gunung berubah. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Mendengar teriakan dari Fei Tian yang berisi kemarahan besar. Banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah. Seketika, sosok mereka melintas dan mereka bergegas menuruni gunung sambil diiringi gelombang angin yang deras dan ekspresi yang garang. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah maju ketika dia melihat begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion menyerang bersama. Dia pasti akan mengajari orang yang telah menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Bum 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 bum. Namun, Fei Tian baru saja mengambil langkah maju ketika gelombang suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera, para ahli Wind Lightning Pavilion yang bergegas turun dengan keras dikirim terbang kembali. Darah berceceran saat mereka mendarat dengan keras di puncak gunung. Serangan muncul terus-menerus. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Sebuah kehikmatan melonjak di wajah suramnya. Dengan mampu menghabisi semua ahli dari Wind Lightning Pavilion dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan orang yang datang bukanlah orang yang lemah. Bolehkah saya tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan Wind Lightning Pavilion. Mudah-mudahan, karena wajah Wind Lightning Pavilion, mata Fei Tian terfokus pada jalan pegunungan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, Kepala Pavilion Fei Tian, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun tapi kamu masih suka menggunakan nama Wind Lightning Pavilion. Sebelum Fei Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan ditransmisikan dari bawah puncak gunung. Segera, sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian menyusut tiba-tiba. Xiao Yan, melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiao Yan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu, Xiao Yan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Sampai saat ini pun, hal itu terkadang dijadikan bahan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiao Yan menjadi semakin kaya di dalam hati Fei Tian. Tidak disangka dia akan bertemu Xiao Yan lagi di tempat ini hari ini. Saya pikir siapa itu? Sebenarnya orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh yang baru saja diusir. Fei Tian melirik ke arah Elder Hu dan Elder Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara. Kamu, ekspresi kedua sesepuh langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata itu, kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fei Tian,
kemungkinan mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Anda telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk membalas kami? Fei Tian hanya tersenyum saat melihat ini, ejekan dalam senyumnya semakin pekat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai Douzun's Elite. Salah satunya adalah bahwa yang terakhir terlalu muda dan yang kedua adalah bahwa hatinya mengira Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Douzun's karena kemampuannya. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat, jangan ganggu mood baik kepala pavilion. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, saya akan serahkan yang lain padamu, serahkan Xiao Yan padaku. Aku akan membiarkan anak nakal ini mengembalikan utangnya dengan benar. Sejak saat itu, Fei Tian mengungkapkan ekspresi ganas dan berbicara dengan suara rendah. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang entah kemana. Sebuah busur kecil terangkat di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Setelah tangan ini dikepal, ruang di depan Xiao Yan segera menyatu dengan cara seperti kilat. Sesosok juga muncul di ruang konvergen. Jika seseorang harus melihatnya dengan hati-hati, itu mengejutkan Fei Tian, yang baru saja menghilang. Namun, wajah Fei Tian saat ini sudah tergantikan oleh syok dan teror. Menggunakan tangan untuk menciutkan ruang, kemampuan semacam ini, hanya elit Douzun yang bisa melakukan ini. Lei Zunze, apakah kamu tidak takut menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anjing kecil seperti itu keluar? Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangan acak. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan sedikit tersenyum. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dada Fei Tian, yang berada di dalam ruang konvergen, membungkuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar menyembur keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu, dengan keras menghantam bagian dalam tenda yang luas di depan mata yang terkejut dari dua kepala pavilion Wind Lightning Pavilion lainnya. Meninggal dunia, Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Kekuatan dahsyat meledak pada saat ini. Seseorang bisa mendengar suara robekan dan tenda itu benar-benar diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit. Itu segera jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari Wind Lightning Pavilion juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu sangat berani. Tenda itu hancur lebur. Tampaknya orang-orang di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya sembuh. Raungan marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan Bon saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao Yan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin yang deras muncul di seluruh langit saat raungan ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang dibongkar paksa. Dalam sekejap, kejutan melonjak di mata semua orang. Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di Central Plains. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka merasa terkejut dan penasaran? Xiao Yan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang telah lama dia temui, saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Druk, Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya pasti mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Generasi muda yang dia kejar sampai titik di mana yang pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus saat ini telah mencapai kelas Douzun di hadapannya. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri yang mulia ini telah melepaskan Anda karena Feng Sunze. Namun, Anda benar-benar berani membebaskan diri Anda hari ini. Wajah Lei Zunze gelap dan serius.
dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Paviliun petir angin digunakan untuk menjadi sombong selama tahun-tahun ini. Saat ini, mereka dibuli oleh generasi muda di tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berhenti, dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja maju ke kelas Douzong. Pada saat itu, status yang terakhir di hati Lei Zunze tidak lebih tinggi dari semut. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi yang lebih muda dari saat itu benar-benar melonjak ke kelas Douzun. Menjadi seorang ahli dari kelas Douzun, Lei Zunze secara alami mengerti betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Fei Tian saat ini mungkin berada di puncak kelas Douzong, tetapi jika dia kurang beruntung, itu bukan kejadian langka baginya untuk tetap di level itu selamanya. Itu juga karena kesulitan mengambil langkah ini sehingga hatinya akan merasa kaget saat melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan murid Wind Lightning Pavilion lebih rendah dari yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Xiao Yan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit Douzun yang tidak bisa dia tandingi di matanya. Sekarang, bagaimanapun, eksistensi tinggi yang tidak dapat dia raih saat itu, bahkan tidak lagi kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut, kemarahan di matanya juga menjadi semakin kaya. Dia berbicara dengan nada yang padat. Kami belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri mulia ini akan menasihati Anda untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, diri yang mulia ini tidak akan meributkan masalah ini dengan Anda, generasi muda ini. Lei Zunze bercanda lagi. Wind Lightning Pavilion, Anda telah menyerang pavilion bintang jatuh saya di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiao Yan tertawa, nada mengejek itu juga menyebabkan beberapa tawa muncul di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa dari kemarahan yang ekstrim. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Dalam hal ini, diri yang mulia ini akan melihat apa yang Anda, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, dapat lakukan hari ini. Tidak banyak, yang akan saya lakukan hanyalah mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu coklat perlahan melonjak. Suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api naik. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Kilatan petir perak cerah berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah dewa petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang pedang. Mata dari banyak ahli di sekitarnya juga menjadi panas membara. Pertarungan kelas Douzun akan cukup menarik. Hihi, Xiao Yan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, Wind Lightning Pavilion telah dengan paksa mengusir pavilion bintang jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya pikir pavilion bintang jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya memiliki hadiah Lei Zunze. Apalagi, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Itulah para pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari Heaven Demon Phoenix. Mengingat hubungan antara Wind Lightning Pavilion dan Heaven Demon Phoenix, apakah menurut Anda mereka berdua hanya akan berdiri diam di samping 3 elit Douzuns yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang? Masalah ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari Pil Gathering yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu coklat membubung di tubuhnya. Saat itu, tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikit pun. Haha, teman muda ini, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari pavilion bintang jatuh hanya karena kepala pavilion Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala pavilion Fei Tian saat ini sedang terluka olehmu.
Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku macan bumi dan serigala bulan perak. Apa yang kamu katakan? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah bermotif macan, yang dari dulu diam di samping, akhirnya berkata sambil tertawa. Kilatan cahaya di tubuh Lei Zunze ditarik sedikit ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan lemah, karena pemimpin suku dari suku harimau bumi telah membuka mulutnya. Diri terhormat ini secara alami akan memberimu wajah masalah ini. Karena tuan tua ini berkata seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid pavilion bintang jatuh di belakangnya membentuk jalur yang mengarah ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, teman muda ini, haruskah kamu melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim seperti itu? Pavilion petir angin telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuh saya di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat untuk membiarkan wajah saya membawa tamparan ini kembali ke pavilion bintang jatuh? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik, kilatan tajam melintas di mata hitam pekatnya. Menghadapi Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu di hadapan 3 Douzun. Anda memang layak menjadi juara pil gathering. Senyuman dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak biasa juga menyebabkan semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan pelan terdengar. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, memahami di mana tempat ini. Orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura yang luas dan kuat juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera, itu menyapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semuanya buru-buru mundur. 3 elit Douzuns berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini, berguling dari sini atau turun sambil berbaring. Suara sedingin es Xiao Yan perlahan jatuh. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Gemuruh, dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura yang begitu menakutkan. Ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzuns. 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang Lei Zunze Trio sampai mereka mengambil 2 langkah terus-menerus. Tetapi wajah para ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan napas mereka menjadi berat. Mata mereka juga dipenuhi syok. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan keributan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat kelompok 3 orang Little Fairy Doctor yang berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa ketiga orang itu, yang tetap bersikap rendah hati sambil diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan, sebenarnya juga ahli kelas Douzun asli. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiao Yan sendiri, 4 elit Douzuns akan muncul di sisi pavilion bintang jatuh. Barisan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya mengandung ekspresi kaget saat dia melihat 3 orang di belakang Xiao Yan. Selain pria kuat yang tampak asing itu, dia menemukan bahwa wanita muda yang cantik dan pria tua di sampingnya benar-benar telah mencapai puncak kelas Douzun bintang 3. Kekuatan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Douzuns? Badai besar melanda hati Lei Zunze. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di Central Plains memang memiliki fondasi tersembunyi.
Namun, itu juga sudah beberapa abad sejak Wind Lightning Pavilionnya didirikan. Jika seseorang menghitung, sejarahnya bahkan lebih panjang daripada Pavilion Bintang Jatuh. Namun, dasar untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Daozun begitu saja agak terlalu kaya. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa ada yang merepotkan. 4 Daozuns, bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi lebih terkekang. Murid Wind Lightning Pavilion, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Teman ini, orang tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah dingin Xiao Yan yang sedingin es. Dia menoleh dan memandangi Lei Zunze yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan baik-baik saja jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Ekspresi Lei Zunze sedalam air. Matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Anak nakal yang hebat, jika saya tahu ini saat itu, saya secara pribadi akan membunuh Anda." Xiao Yan tersenyum sedikit, mengabaikan pandangan ke belakang seperti ini yang telah terjadi bertahun-tahun kemudian. "Pergilah." Senyum Xiao Yan itu menyebabkan hati Lei Zunze meletus menjadi kemarahan yang tak ada habisnya setelah yang terakhir melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Seorang pahlawan tidak berusaha untuk menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix belum tiba. Pada saat itu, secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Lei Zunze melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi muram. Banyak murid Wind Lightning Cloud di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan cara tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. "Xiao Yan, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri mulia ini akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini." Lei Zunze berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang pekat ketika dia melewati Xiao Yan. "Aku akan menunggumu kapan saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata. Wajah Lei Zunze berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara murid-murid Pavilion Bintang Jatuh saat mereka menyaksikan murid-murid Pavilion Petir Angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung beberapa rasa hormat tambahan saat mereka melihat Xiao Yan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiao Yan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, murid-murid ini untuk pertama kalinya merasa Pavilion Bintang Jatuh akan menjadi semakin kuat jika mereka memiliki kepala Pavilion Junior seperti itu. Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiao Yan di samping. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi seorang ahli terkenal di Central Plains seperti Lei Zunze. Poin ini sangat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. "Siapkan tenda dulu," kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dimengerti, perintah Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh menanggapi setelah mendengar dia berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat pertarungan memperebutkan tempat perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya menggelengkan kepala tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berpencar. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak meletus. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan. "Xiao Yan, meskipun kita telah menakuti Wind Lightning Pavilion hari ini, mereka pasti tidak akan mau untuk menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati," Mu Qingluan mengingatkan. "Iya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Tujuan utama kami adalah Soul Baby Fruit. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Wind Lightning Pavilion benar-benar ingin ikut campur, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena kejam." Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan yang berkedip di wajah muda itu. Dia berkata, "Saya tidak khawatir tentang Wind Lightning Pavilion. Tempat ini adalah setelah semua wilayah binatang.
Wind Lightning Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix, jika mereka campur tangan pada saat itu. Kami akan menangani situasi sesuai saat masalah muncul. Bahkan jika peristiwa hari ini tidak terjadi, Heaven Demon Phoenix masih akan menyerang jika mereka menganggapku merusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada beberapa lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Daozun tidak akan berani ceroboh. Penatua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan hormat. Sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Nampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak bisa dianggap remeh meski telah mengalami waktu yang sangat lama. Namun, tidak ada elit Daozuns yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Daozun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Daoseng bukanlah sesuatu yang Daozun biasa berani uji dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada Daozuns yang masuk. Xiao Yan segera mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel akan berangsur-angsur menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Daozuns juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Daozuns di sekitar peninggalan kuno yang menunggu saat ini. Penatua Hu membelai janggutnya dan dengan tersenyum menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Daozuns ini benar-benar tertarik olehnya. Tampaknya pertarungan berdarah tak terhindarkan dalam sisa pertempuran ini. Apakah Anda menemukan seseorang dari Hall of Souls? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan saat dia bertanya. Elder Hu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikirannya. Saya belum melihat mereka sampai sekarang. Namun, orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, sepertinya kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, berdasarkan tebakan saya yang dulu, rumor tentang peninggalan purbakala ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun, kami tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk, rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di Pegunungan Bon ini bukanlah aula jiwa. Menjadi pemilik tempat ini, Python Nine Serene Deep Ground adalah yang paling merepotkan untuk ditangani. Orang-orang ini tidak hanya memiliki jumlah yang besar, tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun, saya merasa ada yang sedikit aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Python Nine Serene Deep Ground. Mengingat karakter mereka, mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar. Mu Qingluan dengan lembut berbicara dengan sikap yang agak ragu. Nine Serene Deep Ground Python, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, Python Nine Serene Deep Ground ini jelas bukan faksi biasa. Saat ini, suku Python Nine Serene Deep Ground bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, di mana mereka menemukan usaha untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini. Penatua Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa menjaga diri sendiri? Apa yang telah terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Python Nine Serene Deep Ground telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Daozun dari suku Python Nine Serene Deep Ground termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya. Hihi, hal yang benar-benar luar biasa adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Python 9 tenang dalam tanah sebenarnya sendirian. Penatua Hu membelai janggutnya dan menghela nafas.
Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat yang benar-benar berani menyerang suku Piton Nine Serene Deep Ground? Elder Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton Nine Serene Deep Ground, penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan wajah suku Piton 9 tenang Deep Ground di tempat ini, kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila. Jika tidak, seseorang tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Itu juga karena itu Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan Piton Nine Serene Deep Ground di Pegunungan Bon. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu. Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan dari orang itu benar-benar ahli terkuat dalam Piton Nine Serene Deep Ground. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu. Elder Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit ke semak lembut. Namun, orang ini melakukan hal-hal dengan cara yang berlawanan. Dia dengan sengaja menemukan lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli piton tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya telah menghilang tanpa kecuali. Bahkan tidak mungkin menemukan mayat mereka. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku Piton Nine Serene Deep Ground sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah Piton Nine Serene Deep Ground, kata Penatua Hu. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari diam-diam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Bon saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya berpaling dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata. Dimengerti, Penatua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pegunungan Bon ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan jauh di malam hari. Kebisingan langsung dibebankan ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang didorong dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan mengerti bahwa Lei Zunze pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun atau mengganggu mereka. Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik panas yang membara. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Di bawah daya pikat sisa-sisa kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel,
segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air, cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan yang terang benderang, itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, secara kebetulan dia dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedip-kedip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat bulan terang di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai bepergian ke klan Gu. Tinju Xiao Yan terkepal perlahan, tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klan Gu, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Douqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Douqi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin, senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya, anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan mengenakan kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari ini. Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Xian, yang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiao Yan terkejut, kemarahan segera melonjak di matanya, tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam menuju bayangan hitam itu. Ketika Xiao Yan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Lindong. Sebuah lampu hijau aneh tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Ziyan, yang sedang mundur. Ziyan merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Mengaum, Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Ziyan linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan lampu hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Ziyan. Segera, suara sedikit tercengang terdengar. Bang, 3 tenda di sekitar tempat itu segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zun Ze dan Xiong Zan muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Ziyan dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi setelah Ziyan, Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tangan besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu, itu dengan mudah menerima tangan api besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Anda ingin pergi? Wajah Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi,
Targetnya jelas Xian, jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam gelap menutupi tinju sosok ini karena segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang, badai yang menakutkan menyebar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata.